Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang advokat. Advokat ialah profesi jasa hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat ialah yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Advokat. Nah, jadi rekan-rekan di sini banyak orang ya, di sini baik itu pelaku, baik itu tersangka maupun terdakwa, ini boleh meminta bantuan advokat atau pengacara atau lawyer ya. Di sini untuk mendampingi seorang tersebut baik saat proses penyidikan di kantor polisi, tuntutan di jaksa maupun di peradilan saat di pengadilan. Nah, jadi tadi advokat ini memberi bantuan hukum, mendampingi ya kan, membuat misalkan di sini gugatan baik itu pidana maupun perdata. Nah, terus juga berbicara klien. Klien ialah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat atau yang menjadi tersangka atau terdakwa. Nah, jadi klien di sini rekan-rekan semua yaitu orang atau badan hukum atau lembaga seperti itu yang menerima bantuan hukum ya dari pemberi jasa hukum. Di sini advokat atau pengacara atau lawyer. Jadi tadi di Indonesia sendiri, kalau misalkan ancaman seorang tersebut di atas 5 tahun, itu harus didampingi oleh seorang advokat atau lawyer atau pengacara. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, baik dari proses penyidikan nanti di kantor polisi, saat tuntutan ya kan di jaksa atau kejaksaan sampai dengan pengadilan, nanti akan diberikan pendampingan hukum. Nanti inisiatif seperti itu dari penyidik, dari jaksa, atau dari hakim untuk diberikan bantuan hukum atau secara cuma-cuma di sini, atau istilahnya namanya prodeo ya, bantuan cuma-cuma. Jadi orang yang tidak bisa atau tadi tidak bisa di sini menghubungi advokat karena lain hal, karena tidak mampu dan seterusnya, nanti hakim akan menunjuk kuasa hukum ya kan. Di sini istilahnya prodeo, cuma-cuma seperti itu. Jadi orang yang tidak mampu akan didampingi oleh pengacara atau advokat atau lawyer secara cuma-cuma. Misalkan di situ ancamannya 5 tahun. Kalau misalkan bukan 5 tahun tidak apa-apa. Kalau misalkan dia mampu dan seterusnya, dia bisa menghubungi advokat sendiri. Atau tadi yang di atas 5 tahun bisa menghubungi advokat sendiri kalau misalkan dia mampu. Kalau tidak mampu, dia akan didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh negara. Nah, tadi ya, advokat atau lawyer atau pengacara ini sudah diatur tentang masalah tugasnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi advokat sendiri memiliki regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu sendiri. Jadi advokat ya memiliki imunitas kekuatan di sini ketika dia mendapatkan klien, mendampingi klien melalui SKK surat kuasa khusus. Jadi wajib bagi APH, aparat penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan ya, untuk bisa menerima lawyer atau advokat tersebut saat mendampingi kliennya. Jadi institusi tersebut ketika didatangi advokat atau lawyer harus mau menerima pengacara atau lawyer tersebut. Nah, advokat atau lawyer itu tidak bisa dituntut ketika dia mendampingi kliennya atau mendampingi seorang tersangka atau terdakwa. Karena tadi untuk mendampingi seorang tersangka atau terdakwa di sini ya, advokat harus ada komunikasi dengan kliennya seperti itu. Baik dia tadi sudah dititipkan atau ditaruh di tahanan Polres ya kan, tahanan rutan maupun di lapas seperti itu. Jadi harus ada komunikasi terus antara pengacara dan klien. Nah, itu sudah diatur ya kan di dalam KUHP sendiri. Untuk pengacara diatur tata caranya ya kan. Terus untuk tadi
memahami kode etik seperti itu di aturan tersendiri. Kawan-kawan, perlu diketahui juga seorang pelaku ya atau tersangka atau terdakwa ketika dia melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana itu menempel ya kan asas presumption of innocence, yaitu asas praduga tak bersalah. Seorang itu tidak bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan yang ingkrah atau putusan dari pengadilan negeri. Kalau misalkan belum ada putusan dari pengadilan negeri ya atau putusan yang ingkrah, maka seorang itu masih menempel hak ya atau asas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Nah, ini yang harus dijaga, yang harus diperhatikan dan harus diketahui oleh masyarakat luas. Jadi asas presumption of innocence ya, asas presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah ini merupakan hak asasi manusia yang menempel di warga negara, baik di sini ya kan untuk pelaku, tersangka maupun terdakwa sebelum dia mendapatkan putusan yang ingkrah. Oke kawan-kawan, ini seputar tentang potret ya, apa itu advokat, apa itu klien, dan apa itu asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Ini saja kawan-kawan yang bisa sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.